Lanjut, ini adalah objektif O-Market ya. O-Market itu adalah program yang biasa KWH, Sekret Kewirausahaan, jalankan setiap kali ada acara gede yang jadi mereka jualan di lapangan. Itu tuh definisi simpel dari O-Market. Tapi O-Market lebih dari itu. Nah, kita coba baca ya. Ini merupakan draft objektif yang sudah dibuat sama pengawas Eklesia dan KEGA. Pertama kita baca objektif nih, coba kita ngerti ini. Penyediaan produk makanan dan minuman yang sesuai dengan selera siswa-siswi selama acara berlangsung. Satu poin, sehingga dapat meningkatkan antusiasme siswa-siswi. Jadi ada gagasan utamanya sama ada manfaatnya. Oke, cukup oke. Meningkatkan antusiasme. Ya, berarti ya kita kan bisa ngerti kan bahwa ini kan ada pesannya, jadi kita bisa ngerti bahwa nyediain produk sama makanan dan minuman, menu-menu gitu loh ya, yang enak, yang kayak sesuai selera, sesuai Gen Z atau enggak sesuai guru-guru itu, sesuai request, itu bisa meningkatkan antusiasme pembelian dan meningkatkan penjualan. Itu namanya seni dari marketing atau salesnya gitu loh. Jadi kita nyediain barang-barangnya dengan benar. Itu salah satunya. Kedua, memastikan setiap anggota memiliki tanggung jawab dan menjalankan peran masing-masing, sehingga mencegah terjadinya miskomunikasi saat acara berlangsung. Poinnya apa? Kita ingin sebenarnya nggak boleh pakai kata memastikan, tidak boleh kan jadinya kan coba kita bisa ubah kata-katanya, semua kata-kata tuh bisa diubah. Intinya adalah apa? Berarti kita menekankan, mencoba untuk menjadikan standar bahwa anggota-anggota KWH yang ada yang jualan itu tahu tanggung jawab masing-masing dan juga menjalankan agar mencegah terjadi miskomunikasi. Ingat, miskomunikasi itu anomali organisasi. Setiap kali ngadain acara, kalau namanya gagal itu pasti alasannya apa? Miskomunikasi. Makanya, kalau udah keseringan kayak gini dan dibiarkan, itu bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan suatu proker. Ya, jadi perlu diperhatikan juga untuk kasus yang akan menonton video ini, jangan kebiasaan miskomunikasi. Harus selalu laporan. Laporan itu utama. Kalau kalian malas bikin laporan, miskomunikasi pasti selalu terjadi. Mau laporan ke ketua, laporan ke teman-teman, itu penting. Laporan. Kalau emang malesin, mesti panjang-panjang cerita sana sini, itu wajib. Kalau di organisasi itu wajib laporan profesional. Itu intinya ya, nomor 2 itu tanggung jawabnya. Jadi kita harus ngerti bahwa lu kalau jadi KWH, maksudnya itu apa? Maksudnya itu gini, kalau jadi anggota KWH, jualan sana sini, lakuin tanggung jawabnya, lakuin tugasnya, dan juga kalau perlu fleksibilitas. Jangan terpaku sama job desa doang. Harus ngebantuin juga. Biar apa? Biar sukses. Tujuan utama kalian, gini maksudnya adalah, tujuan utamanya itu bukan ngejalanin tanggung jawab doang, ya. Tapi pastiin marketnya tuh sukses. Itu tujuan utamanya. Itu tuh kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Kalau mikirin tentang job desk, kerja selesai, capek, itu egois. Keluar aja, nggak usah kerja kalau gitu. Itu maksudnya. Ketiga, menjamin kelayakan logistik, higienisan produk, minuman, dan yang dijual kepada seluruh warga sekolah. Sebenarnya kemarin ini sudah dibahas sama abis saya konsultasi kepada Pak Rido selaku guru kesiswaan, memberikan pendapat bahwa nomor 3 ini nggak perlu dijadikan suatu objektif tapi dijadikan suatu saran, karena memang pada saat ini hal ini tuh belum dilaksanakan dengan baik. Ini merupakan ide kita dan harapan kita, ya kan? Ini kan kayak syarat yang kayak itu tuh, harapan atau juga objektif terhadap evolusinya. Kayak poin-poin yang dikurangi yang selama ini belum ada tapi dijadiin objektif, ternyata tidak boleh. Jadi kayak gini nih, ternyata ada kekurangan yang bisa dijadiin, bisa dilaksanakan ya kan, kekurangannya bisa di cover jadi solusi, tapi itu jangan dijadiin objektif, disimpan dulu sampai akhirnya mereka ngelakuin, baru kita bisa jadiin objektif ya. Jadi penilaiannya, menilaikan sesuatu itu menilai yang udah ada. Oke. Itu sih hasil konsultasi sama Pak Rido. Kelayakan logistik berarti ya alat-alatnya, lalu juga mungkin standar-standar persiapannya sana sini. Intinya ini ngebahas tentang kita tuh preparation sebelum market tuh 100% udah fix, sudah aman, kayak udah aman, udah layak. Itu intinya. Kayak misalnya pemadam kebakaran, setiap kali mereka ada tugas sudah selesai kan mereka pasti menguji kelayakan alat-alatnya, apakah ada yang rusak atau enggak. Nah itu harus juga diperhatikan, itu harapannya kayak gitu loh. Jadi setiap objektif tuh harus ada harapan, ada maksudnya. Kita tuh yang OSIS pun juga harus ngerti, dan yang ngebaca pun juga ngerti maksudnya apa sih objektif ini, harus ngerti. Jangan ribet gitu loh. Keempat, menawarkan produk, minuman, makanan
dijual dalam bentuk poster yang menarik dan dipromosikan melalui media sosial. Ya selama ini udah ada gitu loh, kan udah pernah ada posternya, ke misal Valentine gitu loh, ada yang namanya poster ngasih tahu produk mereka nanti jual bucket ini 10.000. Ya mungkin boleh lah dijadikan suatu objektif kalau misalnya mereka ada nggak pentingnya tentang marketing. Jadi maksud kita adalah nggak bikin objektif. Dari saya pribadi ngomong ke Eklesia dan Ega itu adalah KWL itu harus bisa nggak bikin laporan keuangan yang bagus, nggak bikin marketing, dan menerapkan bisnis, kayak jadiin KWL itu sebagai bisnis. Kalau kita sebagai bisnismen ya, kita mau pasti selalu profit, mau selalu aman ya kan, mau selalu sesuai, maunya intinya itu mau naik kayak terus ya, nggak boleh stuck di sini. Itulah KWH, kewirausahaan. Dasarnya apa sih? Pengen ngebikin kewirausahaan, pengen nyari duit, dan juga selalu menjadi sumber keuangannya OSIS kan. Ya udah, harus punya POV sebagai seorang bisnis. Itu harapannya. Tuh. Jangan cuma jualan doang, jangan cuma jualan bakar-bakar. No, 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 no. KWH lebih dari itu. Itu harapan dari seorang pengawas, harus bisa kayak gitu. Harus punya harapan yang gede, mimpi yang gede. Jangan cuma ngebikin kata-kata doang, jangan. Memastikan keamanan penyimpanan keuangan. Misalnya tuh pengelolaan keuangan ya, finansialnya gitu, ada finance dan accountingnya tuh, laporan keuangan tuh kayak apa sih? Referensinya bisa ambil dari nonton film yang terbaru itu, Home Sweet House ya. Atau intinya ya perempuan yang menabung sampai 300 juta karena dia bikin laporan keuangan, dia hemat-hemat. Yaitu prinsip yang pengen kita terapkan, ambil dari referensi orang, adalah menerapkan laporan keuangan yang bagus. Itu intinya loh, penting loh. Ya, nomor 5. Intinya sih nomor 3 sama nomor 5 kan karena belum ada selama ini, belum ada kehigienisan, belum ada poin-poin yang SOP-nya pas jualan, dan juga belum ada laporan keuangan, itu enggak dijadikan objektif. Makanya kemarin sempat diminta sama Pak Rido buat diganti. Oke, ini udah selesai. Lanjut ke ini deh, ke ini ya, objektif program kerja. Oke, udah aman ya. Sebentar ya. Oke, coba kita zoom in. Oke, kita zoom in. Kepotong nggak ya? Oke, nggak kepotong. Ini udah 18 menit, oke. Ini Bulan Bahasa dan Nasional Batik Day, buatan Felicia Rivera dan Rasya. Poin pertama, pemilihan cabang perlombaan yang variatif dan kreatif. Maksudnya apa? Ini Bulan Bahasa kan lomba, kayak sekelas classmate. Berarti ada masalah tentang perlombaan, jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan perlombaan. Makanya poin pertama adalah paling simpel sih ini sih, ngadain lombanya itu variatif dan kreatif gak, ya kan? Makanya kalau misalnya variatif dan kreatif dapat A, bayangin kalau misalnya kita rubah pemilihan cabang perlombaan yang sesuai dengan bulan bahasa, bisa aja C loh. Itu faktanya. Kita bisa mainin, tapi intinya gini, jangan terlalu belas kasihan kepada OSIS. Kalau kalian belas kasihan, kapan mereka bisa berkembang gitu loh, ya. Harus apa? Pemilihan cabang yang perlombaan yang sesuai dong sama bulan bahasa, ya kan? Harusnya itu. Cuman ya, ini masih ada miss dari poin pertama. B. Kesesuaian RAB dengan kebutuhan program kerjanya, dan juga efisiensi dan akurasi penggunaan dana. Ada 3 hal harusnya. Kesesuaian RAB-nya mereka, berarti nggak bikin tentang RAB-nya itu sesuai gak? Lalu, apakah sudah on point? Mereka taruh program kerja udah on point belum? Lalu juga efektif gak? Efisiensi gak? Ya kan? Itu dinilai. B. Kenapa nanti ada penjelasannya. Memenuhi kriteria program kerja serta mencegah timbulnya masalah yang terdemukan dalam evaluasi program kerja yang sebelumnya. Ada 2, ya. Ada 2 poin di sini nih. Bagus nih. Memenuhi kriterianya, alias program kerja ini kan pas dipresentasiin di sidang proker tuh ada apa ya, ciri-ciri, janji-janjinya, manfaatnya itu apakah udah sesuai, dihitung tuh, balik lagi ke data-data setahun lalu, udah sesuai belum ini prokernya, ya kan, sama yang diomongin, sama yang dijanjiin. Lalu yang poin kedua di objektif ketiga adalah mencegah terjadinya evaluasi tahun sebelumnya. Kenapa kita berani masuk ini? Kenapa kakak-kakak ini berani? Karena di proposalnya atau di presentasi kemarin dijanji ada tercantum evaluasi tahun sebelumnya, dan itu terulang, maka dapat C gitu loh. Ketepatan acara dengan rundown yang sudah dibuat serta penyampaiannya kepada seluruh panitia. Mengenai rundown dan juga cara komunikasinya, dapat B. Ada 2 poin. Terakhir, kelengkapan absensi peserta panitia 1. Keberhasilan melaksanakan technical meeting 2.
Ketepatan waktu, keterlibatan aktif peserta di tiap jurusan terkait 3. Kayak tuh. Arti lah, ini ada alasannya. Nah, pertama kita briefing dulu deh. Rapor tuh bisa ada apa aja sih? Saya coba lampirkan layar penuh ya. Oke. Oke. Ini kan cover pertama nih. Cover pertama ada 2 gambar yang bisa dicantumin. Lalu ini semua font-fontnya sih Montserrat ya. Ini semua Montserrat karena saya ngebikin ini saya ambil dari template Canva, saya modifikasi. Jadi kayak gini, disusun oleh masuk ini, disusun sama komisi ada siapa aja. Paling kanan nama sekbidnya tapi dalam bentuk seperti miring ke atas, ya miring ke atas. Lapor proker udah pasti, cuman warnanya perlu diperhatikan.